Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ridwan Ardiansyah. Untuk kesempatan kali ini saya akan menjelaskan project hasil UKK saya yang berupa pembuatan aplikasi pembayaran SPP. Jadi langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan proses perancangan, yang dimana saya membuat sebuah database yang namanya adalah DB SPP. Dalam DB SPP ini juga banyak sekali tabel, ada 6 tabel. Ada 6 tabel di mana ada tabel kelas, tabel log, tabel pembayaran, tabel tugas, tabel siswa, dan tabel SPP. Masuk tabel kelas. Nah, di tabel kelas ini ada ID kelas sebagai primary key, ada nama kelas, kemudian ada kompetensi kalian. Masuk tabel logs. Di tabel logs struktur ada namanya ID ini sebagai primary key, kemudian ada pesan, ada tanggal. Nah, jenisnya ID ini adalah integer, pesan saya menggunakan varchar, dan tanggal menggunakan date. Untuk pembayaran, tabel pembayaran ada ID pembayaran sebagai primary key, kemudian ID petugas sebagai foreign key, kemudian ada NISN, TGL bayar atau tanggal bayar, bulan dibayar, tahun dibayar, ID SPP, kemudian jumlah bayar. Di tabel petugas ada ID petugas, username, password, nama tugas, dan level. Kemudian di tabel siswa ada NISN sebagai primary key, NIS, nama, ID kelas, alamat, nomor telepon, ID SPP, dan password. Kemudian yang terakhir adalah tabel SPP. Tabel SPP ada ID SPP sebagai primary key, tahun, dan nominal. Setelah buat database selesai, maka otomatis MyAdmin akan membuatkan sebuah tabel relasi seperti ini. Untuk tabel relasinya namanya adalah DBSP. Di sini ada tabel siswa, tabel pembayaran, tabel petugas, tabel log, tabel kelas, dan tabel SPP, di mana terdapat relasi antara ID SPP di tabel siswa dengan tabel SPP. Kemudian seperti NISN di tabel siswa dan NISN di tabel pembayaran. Jadi seperti ini. Setelah itu saya membuat fungsi yang ada di dalam aplikasi tersebut. Kemudian yang pertama saya membuat, di sini ada login.php. Untuk fungsi PHP-nya pertama ada session start, kemudian include koneksi.php. Di sini untuk menginputkan atau menyambungkan antara halaman login PHP ke koneksi.php. Sini sudah terkoneksi dengan localhost, root, dan database yaitu DB-SPP. Di dalam login PHP saya menggunakan fungsi perulangan, dimana kalau klien atau user yang memasukkan input dalam login, ini ketika user memasukkan username atau NISN dan password, jika benar maka akan lanjut ke bagian
halaman home atau indeks sendiri ini. Atau petugas passwordnya pun sama petugas. Jika berhasil, maka menyatakan selamat Anda berhasil login. Nah, ini yang dicetak. Tapi ketika password atau username yang dimasukkan itu salah, maka tercetak ini alert username or password salah. Jadi untuk sistemnya seperti ini. Admin, untuk username admin seharusnya passwordnya juga admin, tapi di sini saya masukkan password petugas. Maka yang terjadi adalah diberitahukan untuk username atau passwordnya salah. Jadi fungsi di sini dijalankan. Setelah itu saya juga memberikan fungsi logout. Jika ada login maka ada logout. Fungsi logout di sini ada session start dan session destroy, serta merujuk ke lokasi login PHP atau menyambungkan antara logout dan login PHP. Jadi ketika saya melogout atau usernya logout, maka otomatis langsung balik ke halaman login. Jadi seperti ini, logout balik langsung ke halaman login. Setelah membuat halaman login dan logout, maka selanjutnya adalah membuat halaman index.php atau halaman utama, yaitu dashboard. Sini ada nama user sebagai administrator, untuk level usernya sebagai admin, dan tanggal loginnya real time. Tanggal 20 bulan 2 2024. Setelah membuat halaman utama atau halaman dashboard, maka langkah selanjutnya adalah membuat halaman untuk data kelas. Untuk data kelas di sini ada nama kelas serta kompetensi keahliannya. Seperti 12 RPL, kompetensi keahliannya rekayasa perangkat lunak. Atau 12 TKJ, kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Di sini juga bisa untuk menambahkan data seperti nama kelasnya SDI, MM, kompetensi keahliannya multimedia. Simpan, tambah data berhasil, oke. Kemudian kembali, dan sini langsung terinput atau langsung ditambahkan untuk 12 mm atau multimedia. Di sini juga bisa untuk diubah ke ini di cafe, ubah menjadi kelas XI kelas 11 mm, itu juga bisa multimedia kan. Multimedia kan, ubah data berhasil, balik. Nah di sini bisa diubah yang tadinya 12 DKV menjadi kelas 11 mm. Dan untuk kelasnya sendiri juga bisa untuk dihapus, data berhasil dihapus dan hilang untuk 12 DKV. Setelah membuat data kelas, maka yang selanjutnya adalah membuat data siswa. Di sini
Untuk fungsinya di data siswa bisa untuk menambahkan data siswa. Ini nama siswanya Widodo, alamatnya Madorejo, kelasnya 12 RBL, nomor teleponnya, passwordnya saya ambil dari MSN itu sendiri. Oke, tambah data berhasil kembali, otomatis data yang saya inputkan barusan langsung masuk ke tabel data siswa. Di sini juga bisa untuk diubah. Ini 09 contohnya, depan, ubah data berhasil. Lalu kembali. Sudah berganti interview yang 5 menjadi 9. Ini juga bisa untuk dihapus. Data berhasil dihapus. Kemudian setelah data siswa ada data SPP. Di sini ada tahun 2024 dan nominalnya 200.000. Di sini juga bisa untuk menambahkan tahun misal 2025. Untuk nominalnya 300.000. Simpan, tambah data berhasil kembali. Yang tadinya hanya ada satu, sekarang ada dua. Tambah tahun 2025 dan nominalnya 300. Di sini juga bisa diubah. Misal PP-nya dan jadi 350. Simpan, ubah data berhasil. Jadi berganti yang tadinya 300 jadi 350. Untuk fitur di data SPP ini juga ada yang namanya hapus. Jika dihapus maka otomatis akan terhapus dan data berhasil dihapus. Otomatis sudah tidak ada. Kemudian setelah data SPP, yang selanjutnya saya buat adalah untuk data petugas. Untuk petugas di sini hanya ada dua, yang pertama petugas sendiri dan yang kedua administrator. Untuk petugasnya diberikan username petugas, passwordnya petugas. Administrator username admin, passwordnya juga admin. Untuk fiturnya juga bisa untuk diubah serta dihapus. Kemudian yang selanjutnya adalah fitur untuk menambahkan data pembayaran. Contohnya, untuk petugas yang menginputkan adalah tugas. Untuk siswanya Iwan. Untuk tanggal bayarnya hari ini saya report tanggal 21 bulan 2 2024. Dan bayarnya Februari, untuk tahun dibayarnya tahun 2024. Pembayaran SPP untuk tahun 2024 yaitu Rp200.000. Jumlah bayarnya Rp100.000. Oke, klik simpan, maka entry pembayaran berhasil. Oke, kembali. Ya, oke. Setelah diinputkan dan disimpan, otomatis akan masuk ke dalam halaman histori pembayaran. Di histori pembayaran sudah tertera, barusan saya inputkan tanggal 21 bulan 2 2024. Yang menginputkan adalah petugas dan nama siswanya Iwan. Nah, jumlah bayarnya 100.000. Jadi untuk tahun 2024 200.000, maka Iwan sudah lunas karena sudah 2 kali bayar. Pertama tanggal 15, yang kedua tanggal 21. Ini juga bisa untuk fitur dihapus. Data berhasil dihapus. Oke. Untuk fitur tambah data sama saja kayak tadi. Untuk seperti transaksi pembayaran ini di halaman entry data pembayaran. Di sini juga bisa untuk mencetak laporan atau generate laporan. Untuk fitur ini juga bisa print atau mencetak. Begitu juga dengan petugas, ketika yang memasukkan adalah user petugas dan user petugas, maka perbedaannya di user petugas ini hanya ada transaksi pembayaran serta histori pembayaran itu sendiri.
tidak bisa melihat tabel-tabel data kelas atau data siswa atau data petugas. Hanya bisa menambahkan serta melihat histori pembayaran saja. Contohnya petugas, ya petugas untuk siswanya Dewi Lestari, untuk tanggalnya hari ini, bulannya Februari, tahunnya 2024, SPP 200.000 tahun 2024, jumlah bayarnya 100.000. Buat disimpan, entry pembayaran berhasil. Kembali ke menu histori pembayaran, langsung tersedia. Dewi Lestari tanggal 21 Februari membayar 100.000 rupiah. Jadi Dewi di sini sudah lunas karena 50 tambah 100 jadi 200. Untuk di bagian petugas juga bisa untuk mencetak laporan atau generate laporan seperti ini. Dan juga bisa untuk menambahkan data seperti tadi. Juga bisa fitur untuk menghapus. Di Dewi Lestari yang barusan saya tambahkan atau saya hapus, data berhasil dihapus. Saya akan menjelaskan fitur tambahan ketika user yang masukkan ini adalah siswa, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya masukkan user siswa bernama Iwan, maka perbedaannya dengan petugas dan admin, jika admin ada tabel untuk melihat data kelas, data siswa, data petugas maupun data SPP, serta bisa menambahkan, dan petugas bisa menambahkan, hanya bisa menambahkan serta melihat histori, tidak bisa melihat data siswa maupun data kelas. Nah, untuk siswa sendiri hanya bisa melihat histori pembayaran yang telah mereka bayar. Jadi di sini Iwan hanya ada sekali membayar, yaitu pada tanggal 15. Jumlah bayarnya 100.000. Jadi untuk Iwan masih kurang 100.000 lagi. Dan untuk di bagian siswa juga bisa untuk cetak laporannya atau di generate laporan. Seperti itu saja untuk bagian dari siswa. Sama halnya kayak siswa lain misalnya. Udah berhasil login. Saya login dengan nama Budianto. Nah, usernya Budianto, level usernya siswa, tanggal login tanggal sekarang hari ini dan jam 13. Ya, dia belum membayar Budianto. Seperti itu untuk fiturnya. Mungkin itu saja hasil project UKK untuk pembuatan aplikasi pembayaran SPP yang saya buat. Untuk sumbernya saya mendapatkan template halaman ini di admin kit. Di sini sudah tersedia untuk template-nya seperti halnya Bootstrap. Sudah tersedia untuk keperluan, jadi tinggal di download saja. Ini gratis. Kemudian untuk sumber saya membuat dari YouTube saya mendapatkan. Kemudian untuk sumber dari YouTube saya mendapatkan dari channel Nice Studio Academy. Di sini ada 5 bagian.
Nice Studio Academy, admin kit. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.